Selamat siang Ibu, izin untuk mewawancarinya. Yang saya hormati Ibu Junaidi SPPSD selaku Kepala Sekolah dari SDN 1 Bakalan Karapia. Kami dari mahasiswa UMK dari Koti TKSD ingin mewawancara Ibu terkait pendidikan anti korupsi di sekolah dasar Ibu Aceh. Perkenalkan, nama saya Di Ayanurung, perwakilan dari kelompok 8 sebagai moderator di tugas tadi lapangan ini untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep PPKN Ibu. Baik, yang pertama saya akan memulai pembicaraan ini. Apakah sekolah ini telah mengintegrasikan pendidikan anti korupsi dalam kurikulum pembelajaran? Ya, untuk pendidikan anti korupsi itu walaupun tidak berdiri sendiri ya Kak, menjadi salah satu mata pelajaran, tapi di setiap mata pelajaran yang kami sampaikan ke siswa itu diimplisitkan di situ, secara tidak langsung sudah ada di dalam mata pelajaran. Misalnya ya contoh di pembelajaran PPKN ada kaitannya dengan penanaman budi pekerti, pembentukan karakter. Untuk di sana otomatis kita menegakkan bagaimana bersikap jujur, tidak suka berbohong. Salah satu unsur di mana yang namanya korupsi itu kan diawali dari ketidakjujuran. Hanya kalau tidak jujur, akhirnya kan endingnya bisa menjadi suatu perjalanan dinamakan korupsi. Namun kita tidak mengenalkan anak itu dengan istilah korupsi tidak, tapi bagaimana wujud dari korupsi itu yang di dalam kehidupan sehari-hari kadang itu terjadi. Tidak hanya dengan uang saja ya Pak. Misalnya anak-anak di dalam mendapatkan tugas dan itu dia curang, dia mencontek pekerjaan teman, itu juga salah satu unsur kecil yang bisa mengarah ke yang diadakan terlambat, surat tubuh di luas ya, luas. Jadi mungkin kita selama ini memandang korupsi itu hanya katanya seperti apa yang diberita di medsos, di korupsi itu katanya dengan uang ya, tapi tidak itu, tapi justru luas. Jadi anak yang tidak jujur, curang, itu adalah unsur-unsur yang akan bisa memberikan sifat-sifat korupsi. Ini untuk pertanyaan yang kedua akan disampaikan sama teman-teman Ibu. Pendidikan anti korupsi kepada siswa itu. Kalau untuk pendidikan secara teori itu memang tidak begitu prosentasenya tidak besar ya. Kami langsung ke aplikasinya. Jadi kami punya planning, punya kegiatan untuk melatih kejujuran dengan membuat kantin kejujuran. Kantin kejujuran itu dimana yang kami buat hanya sederhana dulu dari es lilin yang buatannya Buliha itu ditaruh di meja. Anak ada yang beli, tidak usah ada yang nungguin, tapi di situ dia ngambil, kan sudah tertulis harganya berapa,
cukup situ ada kotaknya, uangnya taruh situ, ambil satu saya asli itu ya dalam masuk itu khawatir walaupun kita belum bisa 100% anak bisa beraktivitas, tapi setidaknya dengan hasil kecil itu anak-anak akan bisa saya itu walaupun tidak diawasi oleh orang lain, saya tetap berbuat sesuai dengan apa adanya, jujur. Masa ada satu ya baik. Baik Bu, untuk kata pertanyaan selanjutnya. Kegiatan atau program khusus terkait pendidikan anti korupsi di sekolah yang Ibu tempati. Kalau yang khusus, kegiatan khusus kami apa yang belum bisa apa ini namanya pendidikan tidak, tapi tadi dengan pembiasaan ke aplikasinya. Kalau teori itu bagi kami anak bingung, beda kalau mahasiswa kasih teori, tapi kalau anak SD itu ke aplikasi misalnya ini sebagai contoh ya, kegiatan pembiasaan kami setiap hari sebelum diawali pembelajaran tiap pagi itu anak-anak kan berbaris di halaman bersama-sama untuk membaca doa-doa, yaitu diawali dengan bacaan Asmaul Husna, Hafalan Surat Pendek. Kemudian ada yang kadang anaknya akan ada terlambat, itu kita sudah nggak usah minta kamu tapi tidak siapa tadi yang belum benar membacanya. Nah, itu kan mereka nanti maju ke depan membaca dengan sesama teman yang nggak lengkap bacaannya. Dia kan orang sekarang semua teman membaca bacaannya kurang. Itu aja, nggak usah ada mata pelajaran khusus anti korupsi. Jadi anak-anak bukan yang aplikasinya. Tapi kalau beda dengan kalau sekolah menengah atas ya sampai ke dan itu memang kasih teori seperti ini. Tapi kalau anak-anak dikasih teori kok nggak mudah, nggak masuk ya, nggak masuk. Harus aplikasi penerapannya terjemahan. Tapi ya simpel, sederhana, apa itu ya apa yang mereka rasa dia aja. Oh gitu. Baik Ibu, untuk yang selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya. Bertanya, bagaimana cara sekolah melibatkan orang tua dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pendidikan anti korupsi? Kalau kita kolaborasinya dengan orang tua, dengan masyarakat itu memang harus ada ya, tapi tidak harus terlihat apa berdiri sendiri gitu, tidak. Misalnya kita selalu konsultasi dengan orang tua ya, manakala anak mengalami sesuatu yang dipandang sudah tidak melakukan kejujuran, kita konsultasi dengan orang tua, kita minta orang tua misalnya saja tidak masuk sekolah ya Pak ya. Iya. Ditanya kamu kenapa tidak masuk sekolah, anak dengan orang tua apakah sama alasannya? Jadi kan beda kan? Itu kan juga perlu kejujuran juga kan. Terus misalnya kalau pagi kita punya kegiatan yang namanya Alisa. Alisa itu apa? Ambil 5 sampah. Gitu. Jadi anak-anak habis berdoa bersama itu berjabat dengan Bapak Ibu. Kemudian setelah itu dia sebelum kita cari sampah yang ada di lingkungan sekolah. Kalau 5, jadi 5 dapat 5. Kalau kemudian cari 5 sampah. Karena diwajibkan harus 5 itu 5 nanti ditunjukkan terus itu tidak ada yang apa bohong terus nganu daya itu cari. Oh ini bertanya, itu biasanya dilaksanakan itu setiap hari apa? Setiap hari. Setiap hari. Kecuali sedang ada upacara nama kasih anak-anak. Jadi kalau setiap hari kan doa-doa itu tadi kan itu apa di lama ya? Doanya di lapangan, kalau hujan ya hujan di rumah. Dengan orang tua seperti itu, dengan masyarakat itu karena kita kan apa ini kita punya event ada kita bulan karya ya, bulan karya itu pun apa
itu kalau dari majelis saya tahu ya apa artinya Bhinneka bagi negara kita sebulan itu ya kan. Dari yang berbeda-beda itu, ini anak kan dia juga latar belakang tidak beda. Di sini pun siswa kami tidak satu agama saja ya, ada agama yang lain, ada yang Islam, ada yang non Islam. Nah, itu kan mungkin punya latar belakang yang berbeda, tetapi kami tidak membedakannya. Jadi sama-sama kita beri kesempatan untuk mengembangkan, untuk apa dia melaksanakan seperti ibadah pagi bagi yang non muslim kami sediakan ruangan. Jadi dia tidak ikut yang ada di lapangan. Nah, itu pun karena kami secara geografis tempat kita kan ya juga di dalam apa ya, perkampungan, jadi orang tua sekitar ini sekolah juga bisa membantu kita, mantap kita bagaimana anak-anak jangan mengganggu milik tetangga. Itu kan juga termasuk misalnya anak suka mencuri milik orang lain. Nah, itu juga kan ya perlu kan. Nah, itu memang ya kita tipis-tipis lah begitu, jadi seperti ada benang merah yang nyambung ke sana gitu ya. Jadi kalau untuk secara berdiri sendiri belum bisa. Ya memang kita kait-kaitan kayak atas informasi yang sudah Ibu berikan kepada kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, ucap maupun perilaku kami atas panjenengan di sekolah ini. Soalnya juga kami kan baru kan Bu. Jadi mohon maaf deh Bu kalau misalnya ada apapun itu. Kami dari kelompok 8 dari mahasiswa Wanita ingin pamit undur diri. cukup pertanyaan. Masa enggak nanya Mas ya? Ya Mbak, saya juga terima kasih diberi kepercayaan yang tak terduga ya Mbak ya. Ya, walaupun kamu juga kaget, tapi itu memang kita di alam sekarang ini tuh musimnya memang musim serba kaget Mbak. Perubahan itu ada di setiap detik ya, dan perubahan itu adalah abadi. Sampai kapanpun akan ada perubahan. Itu jadinya tadi dengan sudah punya planning mau ke tempat ini, sudah punya ini gambar dari pagi saya nanti begini, tapi ternyata apa? Nggak tahu ya. Ada kehendak lain, Allah tidak mengizinkan. Tapi kan jelas segera mensikapi, mencari solusi. Itu memang seperti itu. Saya juga enggak menyangka hari ini kedatangan tamu ya Mbak ini ya. Saya juga tapi kok setelah saya tanya dengan yang itu ya sudahlah kita yang namanya maksudnya setiap saat harus siap dengan perubahan. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang menjadi tugas dari kelompok jenengan bisa nanti terlaporkan dengan baik, tersusun dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik. Salam buat Bu Ika ya. Selada